itu hawa nafsunya, bukan Allah. Karena apa? Pertanyaan kau itu udah lain. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tiba-tiba pula kamu tentang cinta Al-Quran. Begini, Edisa, kamu di dalam Al-Quran itu adalah... Sebentar, Namburu-Purba. Biar kita nggak kemana-mana. Gini, kita kan sudah sampai pada kesimpulan Tuhannya mereka itu bukan Allah, tetapi hawa nafsunya, betul? Ya betul. Oke. Kenapa Al-Quran membahasakan yang demikian itu? Apakah karena mereka menganggap hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi atau gimana? Oh tidak. Tidak. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa ada segelintir manusia, tak kira dia itu muslim, tak kira dia itu yang namanya manusia, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti. Baik. Jadi oke, tenang Nemburu. Begini. Berarti mereka disebut mempertuhan hawa nafsunya karena mereka mengikuti hawa nafsunya, tahluk kepada hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Perbuatan yang demikian itulah yang membuat Al-Quran membahasakan bahwa mereka telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, betul? Bukan. Maksudnya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada manusia yang dia tidak mau, macam ini kan Bunda ya. Bunda bisa menyebutkan nama Allah, tapi Bunda sendiri tak kenal Allah. Dia nggak Purba, jangan balik-balik lagi. Artinya mereka tahluk, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya itu, betul? Ya, betul. Jadi si hawa nafsu inilah yang mereka ikuti, si hawa nafsu inilah yang mereka tunduk kepadanya, tahluk kepadanya, dikuasai olehnya, betul? Ya. Makanya disebut bahwa hawa nafsu itu Tuhannya mereka, betul? Tidak. Iya, Tuhannya mereka, Tuhannya hawa nafsu. Iya, oke, baik. Sekarang, sebagai seorang muslim yang sejati, mereka wajib patuh kepada Iblis nggak? Tidak. Mereka wajib patuh kepada Muhammad nggak? Kalau ajaran Nabi Muhammad yang bagian sunnah itu memang kita ikuti. Tapi walaupun pertanyaan saya bukan itu, Namburu Purba. Pertanyaan saya, seorang muslim yang sejati. Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Saya tunjukkan Qurannya. Surat Al-Maidah ayat ke-80. Saya tunjukkan ayatnya ya. Katanya tidak patuh karena mereka takut terbukti menuhankan Muhammad, teman-teman. Karena kalau mereka jawab wajib, mereka ini sebenarnya mempertuhan Muhammad. Baik. Saya balikkan. Ya. Oh, kok Al-Maidah? An-Nisa maksud saya. An-Nisa ayat 80 ya. Saya balikan kamera saya. Katanya tidak wajib. Oke. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat atau yang menaati Rasul itu, Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menaati Muhammad itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, betul? Ya. Nah, lalu bagaimana Namburu Purba mengatakan tidak wajib menaati Muhammad? Sedangkan menaati Muhammad itu sama saja menaati Allah. Oh sayang, kau salah Sungguh paham. nekat yang nyata. Jadi saya cuma mau kasih tahu begini Namburu Purba, bahwa agama Islam itu adalah orang-orang yang mentaati anaknya Aminah. Mentaati anaknya Aminah itu setara, sama saja dengan menaati Allah. Ini ayatnya, nih loh. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah.
Muslim itu telah menjual dirinya kepada anaknya Aminah, telah membuat dirinya itu menjadi patuh tahluk tunduk kepada anaknya Aminah. Makanya saya bilang kalian itu mempertuhan anaknya Aminah. Oh, Edisku sayang, kamu sudah paham apa yang Bunda maksud. Yang diikuti, yang ditaati itu. Ini. Oh, sulit pula. Pahami cakap Bunda ya. Maksudnya ini, ajaran Allah pada Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Allah pada Nabi Muhammad? Seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Itu Di yang kita mana ikuti, ada wajib. sholat 5 waktu? Di Quran mana ada sholat Kan 5 ada waktu? Rasulullah bukan dalam kitab suci Al-Quran sayang. Allah mengajarkan Rasulullah, maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Tapi Cium kalau batu? seperti perkawinan poligami, Cium-cium batu ajaran siapa? itu bukan ajaran Rasulullah, itu kehendak hawa nafsu. Itu yang cakap tadi, yang cakap tadi. Berarti umat muslim yang Oke. nyium batu ke Arab ngikutin siapa? Nah, dengar dulu cakap Bunda ya. Ini Bunda udah tutup, lampu udah padam. Jadi ini terakhir cakap Bunda yang terakhir. Ajaran Rasulullah yang kita ikuti, yang bukannya wajib, yang sunat, seperti perkawinan poligami apa itu tidak diwajibkan karena itu Saya adalah tidak sunat. tanya itu, Tapi kalau ada Namburu Purba. Namburu Purba, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, umat muslim kan pergi ke Arab menciumi batu, betul? Yang mencium batu itu orang yang berkehendak. Oke, Kehendak ngikutin nafsunya. ajaran siapa itu? Bukan. Itu kehendak hawa nafsu dia lah, bukan ajaran siapa-siapa. Berarti Macam inilah, bukan macam ajaran Bunda Muhammad. mencium kamu. Macam Bunda lah. Bunda datang mencium Sebentar. kamu. Menciumi Bunda batu cium ke Arab kamu. itu Kenapa? ajaran Bunda siapa? suka sama kamu. Tidak ada ajaran siapa-siapa, Edis. Itu hawa nafsu dia. Menurut dia. Namburu Purba, apakah mereka ini musyrik? Dia bukan musyrik, dia cuma itu katanya bukan orang yang musyrik. mana ya? Berarti mereka mengikuti ajaran siapa? Ikut kehendak hawa nafsu dia lah, macam Bunda. Hawa nafsu? Bukankah ini mengikuti Muhammad? Iya dah. Tidak, itu keinginan mereka karena mereka dah jumpa Ka'bah itu kan nggak pernah. Nih, lempar-lempar batu ini. Ini ajaran siapa ini? Batu dilempar-lemparin ini. Coba ajaran siapa ini? Oke. Kalau lemparan batu itu kan ada sejarah. Sejarahnya macam Tadi waktu katanya Nabi Ibrahim. mengikuti ajaran Allah yang diajarkan kepada Muhammad. Sekarang mengikuti ajaran Muhammad. Habis itu mengikuti ajaran ulama. Yang mana yang benar ini? Bukan ajaran ulama sayang, sejarah Ibrahim. Waktu dia mengkorbankan si Ismail. Kan iblis kan datang menggoda. Makanya Ibrahim itu melempar batu itu kepada iblis. Itu maksudnya. Oke. Apa kalau dilempar kok makin besar? Apanya makin besar? Rumah iblis. Iblis dilempar makin besar bukannya Manu. Itu Bunda nggak tahu sebab Bunda nggak pergi ke Mekah. Loh, sebentar nih. Dulu waktu zaman Ibrahim, perhatikan. Iya, oke. Sebentar ya, nih. Habis aku kena marah bosku lah, aku mati lah. Nih. Dulu di zaman Ibrahim nggak ada rumah setan sebesar ini. Sekarang rumah setan malah Iya, makin nggak ada. gede. Iya Ya kan? nggak ada dulu. Sebab kenapa? Dulu kan manusianya sedikit. Sekarang kan Oh, manusianya berarti sudah banyak. membangun rumah Iblisnya setan. sudah banyak. Ya iblisnya punya banyak sih, iblisnya beranak-anak. Membangun rumah setan. Ah, Berarti pemerintah Arab Saudi membangun rumah setan, betul? ya iyalah. Membangun rumah itu memang seperti hiburan anak-anak. Main lempar-lemparan batu, main camping-campingan, main puter-puteran batu, main cium-ciuman batu, betul? Udah terlambat, Edis. Udah. Ya udah kalau